Itu tadi pengolahan secara fisik. Kemudian pengolahan secara kimia. Nah, pengolahan air secara kimia biasanya dilakukan untuk menghilangkan partikel yang tidak mudah mengendap. Seperti apa? Ada logam berat, ya, fosfor, dan juga zat organik beracun. Nah, penyisian bahan-bahan tersebut pada prinsipnya berlangsung melalui perubahan sifat bahan-bahan tersebut. Ya, ada flokulasi dan juga koagulasi. Nah, pengendapan bahan yang tersuspensi yang tidak mudah larut dilakukan dengan membubuhkan elektrolit yang mempunyai muatan yang berlawanan dengan muatan koloidnya. Karena muatannya berlawanan sehingga partikel tadi akan berikatan, ya. Kalau dia sudah berikatan, lama-kelamaan akan mengendap. Itu proses, ya, flokulasi dan juga koagulasi. Kemudian pengolahan secara biologi. Jadi pengolahan air secara biologi ini dengan cara untuk apa? Untuk menyisihkan mikroorganisme yang terkandung di dalam air tersebut. Ya, proses pengolahan air secara biologi ini ada melalui tiga lingkungan utama. Ada aerob, kemudian ada lingkungan anoksis, dan juga anaerob. Aerob ini menggunakan oksigen, anaerob ini tidak menggunakan oksigen. Nah, ini tiga lingkungan utama yang dilakukan ya dalam proses pengolahan secara biologis tadi. Ada aerob, kemudian ada anoksis dan juga anaerob. Tadi aerob dan anaerob sudah saya jelaskan. Sekarang anoksis itu adalah lingkungan di mana oksigen terlarut di dalam air ada di dalam konsentrasi yang rendah. Jadi oksigen yang terkandung di dalam air tersebut cukup rendah, ya. Itu disebut lingkungan anoksis. Nah, ini faktor yang mempengaruhi mekanisme biologi secara anaerob. Pertama ada temperatur, kemudian yang kedua ada pH, keasaman, yang ketiga waktu tinggal, yang keempat komposisi kimia air, dan yang kelima itu bakteri pemakan sulfat, dan yang keenam itu ada zat toksik. Ya, zat toksik ini juga mempengaruhi mekanisme biologi secara anaerob. Ini diagram proses pengolahan air baku menjadi air bersih. Jadi pertama itu intake, ya, kita lihat intake. Ini diambil dari sungai atau danau. Kemudian masuk ke perpipaan lewat, ini ada mesinnya, ya, mesin penyedot. Jadi air itu menjadi bertekanan di sini, ya, akan mengalir terus melewati pipa. Kemudian masuk ke bak ini, ya, koagulasi dan juga flokulasi. Ya, kemudian ada penambahan zat-zat kimia, ya, chemical addition. Ini fungsinya untuk menetralkan dari air yang tadi, ya, yang akan diolah. Oke, kemudian lanjut masuk ke bak sedimentasi. Nah, di sedimentasi ini air dibiarkan dalam waktu yang tidak cukup lama, ya, sehingga akan terpisah antara air dan endapannya. Nah, setelah lewat bak sedimentasi, kemudian air masuk ke bak filtrasi. Ya, di sini di filtrasi air disaring. Ini menggunakan pasir halus, pasir kasar, ya, kerikil, arang, hijau, dan lainnya. Kemudian setelah itu masuk lagi ke bak storage. Di bak storage ini air didesinfeksi, ya, ditambahkan desinfektan ke dalam air atau klorin, ya, bisa menggunakan klorin, sehingga mikroorganisme yang terkandung di sini akan mati, ya, atau mikroorganisme seperti E. coli, total coliform itu akan mati dengan desinfektan. Baru kemudian terakhir air didistribusikan ke masyarakat. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.